wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Untung Slamet Sugiarto. Saya CGP dari SD Negeri 1 Wonojoyo, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran bukanlah satu hal yang sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya sendiri sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan pematik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Sebelum mempelajari materi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 ini, yang terjadi di kelas saya sebagai guru hanya berfungsi mentransfer materi kepada siswa saja. Saya hanya mengutamakan pencapaian materi dan KKM, sehingga ketika anak sudah bisa mengerjakan soal dan mendapatkan nilai sesuai dengan KKM, maka saya sudah beranggapan kalau proses pembelajaran saya berhasil, tanpa berpikir apakah siswa bisa memahami materi itu dengan benar apa tidak. Jadi pembelajaran yang terjadi di kelas saya tidak berpusat kepada siswa, karena saya sebagai guru lebih mendominasi dalam proses belajar mengajar, seolah-olah guru adalah sumber belajar satu-satunya. Saya juga tidak memahami karakteristik siswa, sehingga saya tidak bisa menggunakan metode belajar yang sesuai untuk siswa saya. Hasilnya itu berakibat minat belajar siswa yang rendah. Karena minat belajar siswa yang rendah, tentu saja sangat berpengaruh pada hasil evaluasi. Nah, di saat hasil evaluasi tidak mencapai KKM, sudah otomatis saya akan merasakan gagal dalam pembelajaran. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 7 ini. Bagaimana tidak bersyukur coba? Baru mempelajari satu modul pada modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara saja, saya sudah mendapatkan pengetahuan yang memang pengetahuan seperti itu wajib dimiliki oleh semua guru agar tujuan pendidikan di Indonesia ini bisa sukses, karena para guru adalah ujung tombak dari tujuan pendidikan itu sendiri. Saya jadi tahu kalau yang selama ini saya lakukan dalam proses belajar mengajar, dalam proses mendidik, mengajar siswa itu tidak tepat. Karena tidak sesuai jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya juga menyadari kalau saya telah salah karena telah
banyak merampas hak-hak siswa, hak-hak anak-anak. Karena saya belum menyadari kalau anak itu mempunyai kodrat merdeka. Kodrat merdeka lahir dan kodrat merdeka batin. Kodrat merdeka lahir yaitu pengajaran, sedangkan kodrat merdeka batin yaitu pendidikan. Dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Saya jadi paham bagaimana menghargai karakteristik dan potensi anak yang ada. Dengan menghargai karakteristik anak, kita akan bisa memerdekakan anak. Karena masing-masing anak sudah membawa karakteristik sendiri dan potensi sendiri sejak lahir. Dengan menghargai karakteristik anak, guru akan mudah dalam membuat rencana pembelajaran, juga menentukan metode belajar yang tepat. Seterusnya, itu akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru memberikan kemerdekaan, memberikan kebebasan kepada anak untuk menggali potensinya sendiri agar mereka menemukan jati dirinya sehingga menjadi manusia seutuhnya. Jikalau sudah terjadi pembelajaran yang berpusat pada anak, maka pembelajaran itu akan sangat menyenangkan karena terjadi interaktif di dalam kelas tersebut. Bukan lagi kelas yang siswanya pasif dan guru yang mendominasi pembelajaran. Dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk mengungkapkan pendapat, untuk berekspresi, untuk berkreasi, untuk berpikir kritis sesuai dengan metode belajar yang digunakan, metode belajar yang tepat tentunya. Selanjutnya, tugas guru dalam pembelajaran ini hanya menjadi fasilitator yang menuntun, mengolah, mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan karena terjadi interaksi di dalam kelas tersebut. Interaksi antar siswa maupun interaksi siswa dengan guru, saling bertukar pendapat. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi lebih memahami, saya jadi mengerti bagaimana memahami karakteristik belajar anak, bagaimana saya harus membuat pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana saya bisa memberikan kebebasan pada anak sesuai dengan minat bakatnya. Jadi saya tidak lagi merampas hak-hak anak, hak merdeka anak tentunya. Saya juga harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang selaras dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sebagai seorang pendidik, harus bisa menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seharusnya seorang pendidik harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Sebab manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sebagai pendidik, harus senantiasa menuntun kepada anak, atau dengan kata lain berpihak pada anak-anak, berpihak pada mereka. Pendidik juga harus memandang murid bukanlah kertas yang bisa digambar sesuai kemauannya sendiri, karena mereka lahir dengan kodrat yang samar, yang
menjadi tugas pendidik adalah menebalkan garis-garis samar itu agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Seorang pendidik juga harus berintegritas, bisa menjadi tauladan yang berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia. Karena hasil dari pendidikan yang terakhir adalah budi pekerti. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merancang pembelajaran yang menarik, yang kreatif, kolaboratif, sesuai dengan karakteristik siswa. Menerapkan metode belajar yang tepat, menggunakan media ajar yang menarik dan atraktif, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, dengan mengajak anak untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya juga akan mengenali murid lebih dalam, baik itu karakter maupun latar belakang, dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan siswa itu sendiri maupun dengan orang tua siswa. Saya juga akan menerapkan pembiasaan-pembiasaan yang bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik, agar siswa bisa menjadi pembelajar yang berprofil pelajar Pancasila, yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dengan menerapkan konsep pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tidak akan ada lagi pembelajaran yang menuntut, yang ada menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid. Guru juga harus bisa menjadi suri teladan yang baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Demikian pemaparan dari saya, semoga bisa menginspirasi untuk semua Bapak Ibu guru di Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam guru hebat, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak.